Teori operan reinforcement oleh B.F. Skinner. Berikut adalah biografi B.F. Skinner. Nama lengkap Bruce Frederick Skinner, lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi B.F. Skinner, meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Teori operant conditioning. Teori ini menggunakan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi sesuatu tindakan yang disengaja atau operan. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulunya. Skinner membedakan dua macam respon. Yang pertama, responden, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang tertentu, misalnya keluar air liur saat melihat makanan tertentu. Operant response atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Contohnya ketika seorang anak belajar telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar. Komponen operant conditioning. Yang pertama, reformance positif. Reform positif adalah hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Misalnya setelah Anda bekerja dengan baik di kantor, perusahaan memberikan pujian dan bonus gaji. Kedua, reinforcement negatif. Reinforcement negatif adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Misalnya anak berteriak di tengah keramaian dan tindakan tersebut berhenti setelah Anda memberinya snack. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan negatif. Untuk punishment positif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku yang melemahkan respon. Contohnya, menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Yang kedua, punishment negatif. Punishment negatif juga dikenal sebagai punishment by removal. Artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contoh, seorang ayah melarang anaknya bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Kelebihan teori operant conditioning. Teori operant conditioning maupun operant klasikal seringkali dipertanyakan secara prinsip penggunaannya. Banyak ilmuwan melihat bahwa teori-teori belajar semacam ini secara prinsip bersifat behavioristik, yaitu melihat dari timbulnya perilaku jasmaniah yang dapat diukur. Kekurangan teori operant conditioning, proses belajar dapat diamati secara langsung. Padahal proses belajar merupakan proses mental yang tidak dapat dilihat dan diamati oleh dari luarnya saja. Yang kedua, proses belajar bersifat otomatis mekanis. Kesan-kesan terhadap proses belajar ibarat sebuah mesin dan robot. Yang ketiga, proses belajar manusia dalam teori ini cenderung disamakan dengan perilaku hewan.